Bab 413, dunia ini tak layak dihuni. Semua orang serempak berubah muka. Tang Yan jelas-jelas adalah seorang kuat di ranah Hunyuan, tapi baru berhadapan sekali saja sudah dibuat terluka oleh Mu Bei. Padahal, kalau dilihat dari kesadaran ilahi, Mu Bei ini paling-paling cuma di ranah Xiantian tingkat 6. Ini, apa-apaan ini? Tang Yan bangkit berdiri, wajahnya penuh ketidakpercayaan, menatap lurus ke arah Mu Bei. Saat ini, kakek berjubah abu-abu itu berkata, "Tuan pemilik, hati-hati. Bajingan ini entah meminjam kekuatan luar dari mana. Sangat kuat. Jangan remehkan hanya karena melihat kultivasinya. Kenapa tidak kau bilang dari tadi?" Tang Yan melotot memaki. Informasi sepenting ini harus menunggu sampai ia dipermalukan dulu baru dikasih tahu. Dasar bodoh. Ia kembali menatap Mu Bei. Boom. Kekuatan ilahi yang mengalir deras meledak dari tubuhnya sebagai pusat. Seketika, seberkas cahaya kelam pun terseret keluar olehnya. Cahaya kelam itu berpadu dengan aura yang mengejutkan, tekanan yang dipancarkannya amat mengerikan. Jadi ini energi gelap yang dikuasai seorang kuat ranah Hunyuan. Mu Rei menatap cahaya kelam di tubuh lawannya. Setelah kultivasi seorang kultivator mencapai ranah Hunyuan, ia bisa menguasai suatu kekuatan yang jauh lebih kuat daripada kekuatan Hongming. Kekuatan itu amatlah mendominasi. Disebut sebagai energi gelap. Bisa melenyapkan segala sesuatu. Mata Tang Yan sedingin es. Seorang kultivator kecil ranah Xiantian sepertimu, bisa meminjam kekuatan luar sekuat apa sih? Di bawah energi gelap, kau cuma punya satu akhir, mati. Tapi, aku tidak akan membunuhmu dengan mudah. Berani-beraninya datang membuat onar di Bang Datong milik Klantang, mana mungkin cuma kubunuh begitu saja. Terlalu murah. Ia melangkah ke arah Mu Bei. Energi gelap di tubuhnya bergolak, sikapnya seolah semua sudah berada dalam genggamannya. Sok. Mu Bei mengayunkan pedang, satu tebasan, kekuatan pedang menyapu ke arah lawan. Sangat tajam dan ganas. Tang Yan melapisi kepalan tangannya dengan energi gelap, lalu mengayunkan satu pukulan. Sesaat kemudian, kekuatan pedang Mu Bei menghantam. Keduanya bertabrakan. Terdengar suara robekan. Energi gelap itu koyak begitu saja. Kepalan tangan Tang Yan remuk, lalu tubuhnya terpental jauh dihantam kekuatan dahsyat. Tuan pemilik, kakek berjubah abu-abu dan beberapa penatua pengelola terkejut ketakutan. Orang-orang lain pun semua tampak ngeri. Tang Yan yang sudah memanggil keluar energi gelap, tetap saja dibuat babak belur oleh satu tebasan pedang Mu Bei. Ada seorang kultivator yang bergidik dan berbisik, dia ini meminjam kekuatan dari siapa sih? Sampai bisa membuat seorang kultivator ranah Xiantian sekuat ini. Boom! Suara dentuman menggema. Tang Yan bangkit berdiri lagi. Saat ia menatap Mu Bei sekali lagi, pupil matanya menyusut. Di matanya muncul rasa gentar yang dalam. Tak seimbang. Hanya dari bentrokan satu serangan setelah ia mengeluarkan energi gelap, ia sudah bisa memastikan. Ia bukan tandingan Mu Bei saat ini. Ia menatap tajam Mu Bei, lalu berkata dingin, "Kekuatan luar yang kau pinjam memang sangat kuat. Tapi, bisa kau pakai berapa lama? Bisa kau pakai berapa kali? Sekarang, segera berlutut dan minta maaf dengan patuh. Kakek ini masih bisa memberimu kematian yang lebih enak sedikit." Mu Bei tertegun sejenak, lalu tertawa. Wajah Tang Yan langsung menggelap. "Kau tertawa apa?" Mu Bei menatapnya. "Menurutmu aku tertawa apa? Selain menertawakan otakmu yang bermasalah, apalagi? Kau yang sudah jelas-jelas diinjak-injak masih berani mengancam aku suruh berlutut minta maaf. Logikamu di mana? Kalau bukan karena otakmu tersumbat 50 tahun, mana mungkin bisa ngomong sebodoh itu?" Orang-orang di sekitar, ucapannya sungguh masuk akal. Wajah tua Tang Yan memerah sampai seperti darah.
Ia malu sekaligus marah, berteriak, "Kakek ini!" Mu Bei tiba-tiba mengayunkan pedang. Dengan satu ayunan itu, kekuatan mengamuk yang meluap deras meledak dan menerjang lawan dengan kecepatan tinggi. Tang Yan terkejut ketakutan. Ia meraung, mengerahkan seluruh kekuatan untuk menegakkan sebuah perisai energi gelap. Sesaat kemudian, kekuatan pedang yang ditebaskan Mu Bei menghantam perisai energi gelap itu. Krek! Suara retakan nyaring terdengar. Perisai energi gelap itu remuk jadi serpihan dalam sekejap. Lalu, kekuatan pedang menelan tubuh Tang Yan. Ah! Jeritan memilukan menggema. Tubuh fisik ranah Hunyuan itu langsung tercabik menjadi pecahan-pecahan daging. Semua orang ketakutan. Tubuh mereka bergetar. Tang Yan, seorang kuat ranah Hunyuan dari klan Tang, pemilik Bang Datong ini, begitu saja ditebas mati oleh Mu Bei. Kakek berjubah abu-abu itu kaget, marah, sekaligus ketakutan. Ia menunjuk Mu Bei dan berteriak, "Kau berani sekali. Klan Tang pasti tidak akan." Belum sempat kalimat itu selesai, Mu Bei menebas miring. Satu kilatan tajam kekuatan pedang seketika sudah membelah tubuh orang itu. Ah! Si kakek berjubah abu-abu menjerit. Tubuhnya tercerai-berai. Semua orang kembali bergidik. Tubuh mereka bergetar lagi. Wakil pemilik bank ini juga mati. Mu Bei mengambil cincin penyimpanan milik Tang Yan dan kakek berjubah abu-abu itu, lalu menatap salah satu penatua pengelola. "Ruang penyimpanan uang di mana?" Penatua itu gemetar ketakutan. Aku." Baru mengeluarkan satu kata, "Aku," segaris energi pedang sudah menembus dadanya. Mu Bei menatapnya. "Jalan di depan. Beraninya kau mengucap satu kata kosong lagi, tebasan berikutnya kupotong kepalamu." Penatua itu ketakutan sampai ke puncak. Ia menekan dadanya yang berdarah dan buru-buru memimpin jalan. Tak lama, Mu Bei tiba di ruang penyimpanan uang. Ruang itu adalah tempat terpenting sekaligus tempat rahasia sebuah bank. Di sana dipasang puluhan lapis segel. Tanpa metode pembuka segel yang tepat, mustahil bisa dibuka. Namun, ini sama sekali bukan masalah bagi Mu Bei saat ini. Sekarang ia memiliki daya tempur setara puncak ranah Dongsu. Segel macam begini apalah artinya? Dengan kekuatan menghancurkan, ia menebas dan memutusnya dengan satu ayunan pedang. Begitu melangkah masuk ke ruang penyimpanan, cahaya berkilauan menyilaukan mata. Yang terlihat, di lantai menumpuk gundukan koin bintang. Sementara di sekeliling ruangan berjejer peti-peti harta yang rapat, semuanya berisi koin sumber. Dengan satu sapuan kesadaran ilahi, kalau koin bintang di lantai dikonversi menjadi koin sumber, jumlahnya kira-kira lebih dari 50 miliar. Sedangkan koin sumber dalam peti-peti itu, mencapai 200 miliar. La tersenyum puas. Dengan satu gerakan tangan, semua koin bintang dan koin sumber di sini disapu bersih. Setelah itu, ia kembali ke aula depan bank. Puluhan miliar koin sumber yang dipajang di luar juga ia sapu bersih. Panen kali ini luar biasa. Salah satu penatua pengelola tak tahan lagi, membentak, "Kau berbuat seperti ini, kau pasti tidak akan berakhir baik. Klan Tang tidak akan melepaskanmu." Mu Bei mengayunkan pedang. Segaris energi pedang berwarna emas menyembur keluar dan dalam sekejap menembus kepala orang itu. "Diam manis dan jaga nyawamu itu. Kenapa harus sengaja mencari mati? Apa hidup di dunia ini sudah tidak layak?" Ia berkata datar. Para penatua pengelola lainnya ketakutan. Banyak yang kakinya gemetar. Pria di depan mereka ini benar-benar terlalu mendominasi. Sedangkan para nasabah yang datang ke sini, tak satu pun berani berkomentar macam-macam pada Mu Bei. Siapa yang berani? Tang Yan di ranah Hunyuan saja mati dibunuh. Di saat seperti ini masih berani melompat maju melawan Mu Bei, itu antara benar-benar bosan hidup atau benar-benar bodoh. Sebagian dari mereka memang menyimpan dana besar di bank ini.
Meski semua isi bank dirampok oleh Mu Bei, mereka sama sekali tak panik. Panik buat apa? Kalau ada yang harus panik, itu urusan Klantang. Mereka bisa mengambil uangnya di cabang Bank Datong lain. Di seluruh Qingsu ini, Bank Datong milik Klantang bukan cuma satu. Mu Bei menyarungkan pedang Feng Huang merah, lalu melangkah keluar dari Bank Datong ini. Tak lama, sosoknya menghilang. Anak muda itu benar-benar mengerikan. Seorang dengan kultivasi ranah Xiantian bisa bergaul dengan sosok seperti apa sampai bisa meminjam kekuatan sekacau itu. Sulit dibayangkan, sebenarnya ia meminjam dari siapa, dan siapa yang mau meminjamkannya. Aneh. Sangat aneh. Ada yang berbisik pelan. Namun, lebih banyak orang pada saat ini justru bergidik karena satu hal lain. Bank Datong milik Klantang yang berdiri di kota Qingsu ini, isinya dijarah abis. Selain itu, satu calon kepala klan berikutnya, satu pemilik bank, satu wakil pemilik, plus sekumpulan pengawal, semua ditebas mati di dalam bank ini. Ini kejadian besar. Sebagai klan ketiga terkuat di Qingsu, kapan Klantang pernah mengalami hal seperti ini? Begitu para petinggi Klantang tahu soal ini, mereka pasti akan gila. Seseorang menelan ludah. Bab 414 menanggung akibat sendiri. 4 jam kemudian, Pavilion Pil. Saat ini, Mu Bei sudah tiba di sini. Pavilion Pil adalah sebuah organisasi yang selevel dengan perkumpulan alkemis. Kuat, misterius. Hanya saja, Pavilion Pil di alam sumber jauh lebih kuat daripada perkumpulan alkemis di hamparan bintang sana. Jauh lebih kuat. Sedangkan Pavilion Pil di kota ini hanyalah sebuah cabang. Tapi meski cuma cabang, kekuatannya tetap sangat mengerikan. Tak ada yang berani cari gara-gara. Mu Bei mendengar kabar bahwa 3 hari lagi Pavilion Pil akan mengadakan sebuah lelang. Akan ada berbagai pil berharga di lelang. Di antaranya ada satu jenis bernama pil Chunxian, yang dimurnikan dengan memadukan partikel Xiantian bersama puluhan obat spiritual langka. Di dalamnya terkandung energi Xiantian murni dan partikel obat yang bisa diserap 100% oleh kultivator, tanpa sedikit pun terbuang. Bagi para ahli di 9 tahap Xiantian, pil ini punya kegunaan yang sangat besar. Ia ingin mendapatkannya dalam lelang itu. Baginya, pil itu berguna sekali. Lelang Pavilion Pil sendiri cukup khusus. Bukan semua orang boleh ikut. Hanya alkemis dengan tingkat tertentu yang berhak menghadirinya. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong lebih banyak orang menekuni jalan alkimia pil. Bagaimanapun, pil-pil yang bisa dibeli di lelang Pavilion Pil semuanya adalah barang langka di atas barang langka. Biasanya, meski punya uang pun belum tentu bisa membelinya. Ingin membeli pil-pil itu, syarat dasarnya adalah harus menjadi alkemis yang diakui. Tentu saja, berkat lelang semacam ini, pemasukan Pavilion Pil setiap tahun juga melonjak tajam. Kedatangan Mu Bei ke Pavilion Pil kali ini adalah untuk mengikuti ujian tingkat alkemis. Ia ingin mendapatkan kualifikasi agar bisa ikut lelang 3 hari lagi dan merebut pil Chunxian itu. Tingkatan alkemis dibagi mulai dari 9 peringkat. Setelah 9 peringkat, barulah masuk ke 9 bintang. Hanya alkemis bintang 2 ke atas yang boleh ikut lelang Pavilion Pil. Yang Master, silakan. Ada yang bisa saya bantu? Seorang pelayan perempuan menyambutnya. Senyum di wajahnya hangat, sopan, tapi tidak merendah berlebihan. Aku ingin ikut ujian tingkat alkemis, jawab Mu Bei. Pelayan perempuan itu berkata, baik, silakan ikut saya. Anda harus mengisi formulir pendaftaran dulu. Mu Bei mengikuti pelayan itu. Tak lama kemudian ia sudah mengisi formulir ujian. Lalu, di bawah bimbingan pelayan tersebut, ia dibawa ke aula ujian Pavilion Pil. Saat ini, sudah ada sekelompok besar orang yang menunggu giliran ujian. Sebagian besar dari mereka adalah pemuda dan gadis muda.
Setengah jam kemudian, ujian resmi dimulai. Ujian kali ini dipimpin oleh seorang lelaki tua berjubah hitam. Wakil Kepala Paviliun Pil, Liu Qi, alkemis bintang 5. Isi ujian dibagi menjadi 3 bagian, mengenali obat dengan mata tertutup, meramu pil dalam batas waktu, dan meracik resep darurat di tempat. Setelah itu, penilaian keseluruhan akan dijadikan dasar penentuan peringkat. Mulai. Dengan pengumuman Liu Qi, ujian pun berlangsung dengan tertib. Mu Bei telah mempelajari kitab obat. 3 bagian ujian ini sama sekali bukan masalah baginya. Baik dalam mengenali obat dengan mata tertutup maupun meramu pil dalam batas waktu, ia meraih nilai sempurna. Hal ini membuat semua orang di aula ujian terperanjat. Bahkan Liu Qi sendiri tak kuasa untuk tidak tergerak. Ia melangkah sendiri mendekati Mu Bei. "Anak muda, boleh tanya, siapa nama guru kamu?" Mu Bei menggenggam tangan dan sedikit membungkuk. Dengan sedikit canggung ia berkata, "Maaf, senior. Guru tidak pernah memberitahu aku nama beliau." Ia agak salah tingkah. Ia masih ingat, dulu saat di Zhongsu juga pernah ada seorang senior alkemis yang menanyakan hal yang sama. Sekarang pertanyaan itu muncul lagi, membuatnya benar-benar malu. Ia sendiri bahkan tidak tahu nama gurunya. Tapi ini juga di luar kendalinya. Bukan salahnya. Ia pernah bertanya pada perempuan berbaju putih itu, namun perempuan itu tidak mau memberitahu. Liu Qi tertegun. Tatapannya pada Mu Bei jadi agak aneh. Ternyata ada juga murid yang tidak tahu nama gurunya sendiri. Ini memang cukup aneh. Namun ia tidak banyak bertanya lagi. Justru ia diam-diam memberi jawaban sendiri di dalam hati, Guru Mu Bei pasti sosok yang sangat tidak biasa. Kalau bukan begitu, bagaimana mungkin setelah membina murid sehebat ini, sang guru masih tidak mau menyebutkan namanya sendiri? Barangkali, guru itu masih belum puas dengan tingkat muridnya saat ini. Mu Bei baru berusia awal 20-an, tapi bisa meraih nilai penuh sekaligus di 2 bagian, mengenali obat dengan mata tertutup dan meramu pil dalam batas waktu. Prestasi seperti ini, dalam sejarah Qingzu belum pernah ada. Kalau bahkan terhadap murid dengan bakat pil setinggi ini sang guru masih belum puas, sulit dibayangkan seberapa kuatnya guru Mu Bei. Jangan-jangan, ia sudah melampaui lapisan 9 bintang, seorang ahli alkimia yang berada di atas para alkemis biasa. Guru kamu pasti bukan sosok sembarangan. Kalau ada kesempatan, saya sangat berharap bisa beruntung bertemu dengan beliau sekali saja. Nada suara Liu Qi menjadi hikmat. Pada saat yang sama, dari luar aula ujian terdengar keributan. Sesaat kemudian, seorang pria paruh baya berjubah emas menerobos masuk bersama sekelompok orang. Begitu masuk, tatanannya langsung mengunci Mu Bei, wajahnya bengis sampai terdistorsi. Keparat. Sekilas saja, Mu Bei sudah melihat lambang kelantang di pakaian pria itu. Selain itu, wajah pria itu juga mirip dengan Tang Jin yang pernah ia bunuh. Tokoh inti tingkat tinggi kelantang. Saat itu juga, pria berjubah emas itu sudah menerjang maju. Dalam sekejap ia sudah tiba di depan. Tangan kanannya menyambar, cengkeramannya langsung diarahkan ke ubun-ubun Mu Bei. Auranya ganas. Tahap kelima Hunyuan. Pada saat bersamaan, Liu Qi yang berdiri di sisi Mu Bei menghentakkan telapak tangannya ke depan. Telapaknya bertemu langsung dengan cakar pria berjubah emas itu. Boom! Pria berjubah emas itu terdorong mundur sampai 5 langkah. "Tang Lai, kamu mau apa?" Wajah Liu Qi mengeras. Paviliun Pil telah berdiri di alam sumber selama ribuan tahun. Meski ini hanya cabang, fondasinya tetap sangat dalam. Belum pernah ada yang berani datang mencari gara-gara di Paviliun Pil. Sekarang Tang Lai malah berani membawa segerombolan orang menerobos masuk sampai ke aula ujian. Wajar saja ia sangat tidak senang. "Liu Wakil Kepala, kalian Paviliun Pil menguji alkemis, apa tidak menselidiki mereka dengan saksama?"
Tang Lai menunjuk Mu Bei. Wajahnya meringis ganas. Bajingan ini merampok Bang Datong milik klan Tang, membunuh anak kandungku dan belasan anggota klan Tang lainnya. Bajingan macam ini juga kalian terima ikut ujian. Begitu kata-katanya keluar, semua orang di tempat itu seketika menahan napas. Pupil mereka serentak menyempit. Semua tatapan langsung beralih ke Mu Bei. Mu Bei merampok Bang Datong milik klan Tang dan membunuh satu garis keturunan inti klan Tang beserta belasan ahli klan Tang lainnya. Ada kejadian seperti itu. Bagaimana caranya? Mu Bei baru di tahap ke-6 Xiantian. Mana mungkin ia sanggup merampok Bang Datong? Di Bang Datong bukankah ada ahli tahap awal Hunyuan yang berjaga? Bei. Bahkan Liu Qi pun mengerutkan kening dan menoleh ke arahmu. Paviliun Pil sangat menghargai bakat di Jalan Pil, tapi juga sangat memperhatikan budi pekerti seseorang. Kalau budi pekertinya parah, sehebat apapun bakat pilnya tetap tidak akan dipakai. Ia tidak peduli bagaimana Mu Bei bisa melakukan semua itu. Yang ia pedulikan hanya apakah Mu Bei benar-benar pernah melakukan hal itu, dan kenapa ia melakukannya. Mu Bei tersenyum tipis. Senior, aku memang membunuh anaknya dan sejumlah ahli klan Tang lain. Aku juga memang merampok Bang Datong miliknya. Ia sama sekali tidak berusaha menutupi apapun. Setelah mengatakan itu ia pun secara ringkas menceritakan kembali jalannya peristiwa tersebut dari awal sampai akhir. Apa yang aku katakan barusan sepenuhnya benar. Kalau ada sepatah kata saja yang bohong, biar setiap hari petir tribulasi langit turun menimpaku. Nada suaranya datar. Semua orang tergetar. Tatapan mereka pada Tang Lai dan rombongannya jadi penuh keanehan. Beberapa orang berbisik pelan. Mu Bei berani mengucap sumpah tribulasi langit. Bahkan sampai menyebut setiap hari. Sebagian besar orang pun memilih mempercayai ucapannya. Kalau semuanya benar seperti yang ia ceritakan, klan Tang memang benar-benar tidak tahu malu. Pantas saja kena batunya. Liu Qi mengangguk sedikit. Hatinya ikut lega. Kalau pemuda dengan bakat pil setinggi ini ternyata cuma perampok yang suka membantai orang tak berdosa, ia pasti sangat menyayangkan. Untung saja tidak. Ia menatap Tang Lai dengan wajah dingin, tanpa sedikit pun ramah. Itu semua akibat perbuatan kalian sendiri. Sekarang bawa orang-orangmu dan enyah dari sini. Sebagai kekuatan ketiga terkuat di Qingzhou, orang biasa mungkin akan gentar pada klan Tang. Tapi ia tidak takut. Paviliun Pil tidak takut pada kekuatan manapun. Ki. Wajah Tang Lai makin terpelintir. Tatapannya menusuk pada Liu. Liu wakil kepala benar-benar berniat melindungi dia. Liu Qi menatapnya dengan dingin. Ia tidak ingin membuang waktu berdebat. Ia langsung memerintahkan beberapa penegak Paviliun Pil, usir dia dan semua orang klan Tang keluar. Beberapa penegak menerima perintah. Mereka maju, hendak mempersilakan Tang Lai dan rombongannya pergi. Tang Lai membalas dengan satu hantaman telapak tangan. Boom, boom, boom. Beberapa penegak Paviliun Pil itu terpental bersamaan. Bersambung.